Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore dan malam. Perkenalkan, kami di sini dari kelas A3B akan menjelaskan mengenai sistem konversi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi untuk program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi dan Politeknik Jakarta. Selanjutnya di sini saya sendiri adalah Hafizah Safitri dengan NIM 2304311036 Dan saya Putri Ardianti Lestari dengan NIM 2304311041. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus konferensi. Pengertian dari siklus konferensi ini adalah siklus yang memproses bahan baku atau supplies menjadi produk jadi, barang atau jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konferensi, sistem akuntansi mencatat suatu kejadian ekonomi atau transaksi yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat dijual. Nah, selanjutnya ada sistem aplikasi dalam siklus konferensi, yang dimana terdiri dari sistem, tujuan, dan jenis perusahaan. Yang pertama, ada sistem penggajian, yang dimana tujuannya untuk menghitung gaji karyawan, mencetak cek, dan memelihara catatan gaji kumulatif. Jenis perusahaannya yaitu jasa dagang manufaktur. Yang kedua, ada sistem persediaan, yaitu tujuannya untuk memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer bila jumlah persediaan tertentu memerlukan penambahan. Jenis perusahaannya itu ada dagang manufaktur. Yang ketiga, ada sistem produksi atau akuntansi biaya. Tujuannya yaitu untuk menentukan kos produk atau jasa dan mencatat harga tersebut ke dalam catatan akuntansi, dan jenis perusahaannya yaitu jasa manufaktur. Selanjutnya, ini ada jenis transaksi dan dokumen yang berhubungan. Transaksi yang pertama yaitu ada pembelian barang. Dokumennya yaitu ada order pembelian dan laporan penerimaan barang voucher. Yang kedua, transaksi penjualan barang. Dokumennya ada order penjualan, nota pengiriman, dan faktur penjualan. Dan yang ketiga, ada transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke dalam produksi. Dokumen yang terkait yaitu ada permintaan bahan baku dan tiket kerja. Selanjutnya ada transfer barang dalam proses ke produk jadi, dokumen yang terkait yaitu perintah produksi, dan yang terakhir ada transaksi penggajian. Dokumen yang terkait yaitu ada kartu jam kerja dan otorisasi gaji. Selanjutnya di sini ada sistem persediaan. Pengertian dari sistem persediaan ini adalah sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Dalam perusahaan manufaktur, sistem persediaan ini mengendalikan tingkat atau jumlah bahan baku dan jumlah produk jadi. Nah, di dalam sistem persediaan ini memproses dua jenis transaksi, yaitu ada transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan barang. Di sini yang pertama ada pembelian barang. Pembelian barang ini dibagi menjadi dua metode. Metode yang pertama yaitu metode periodik. Dengan metode periodik, perusahaan tidak menyelenggarakan catatan yang menggambarkan perubahan persediaan dari waktu ke waktu. Catatan yang diselenggarakan adalah catatan untuk menampung transaksi pembelian barang dagang. Dalam hal ini, perusahaan menentukan persediaan awal dan persediaan akhir dengan melakukan perhitungan fisik persediaan. Nah, di dalam metode perpetual, metode ini dianggap lebih praktis. Dengan metode perpetual, perusahaan menyelenggarakan catatan yang menampung transaksi mutasi persediaan. Jika perusahaan membeli barang, maka pembelian ini akan dicatat dalam rekening persediaan barang sehingga otomatis menambah kuantitas dan menambah kos. Nah, jurnal pencatatan metode perpetual ini yaitu di debit ada persediaan barang dagang dan di kredit ada utang dagang. Jika perusahaan menjual barang, maka perusahaan akan mengurangi kuantitas dan kos langsung pada rekening persediaan. Dengan cara ini, maka perusahaan akan selalu mengetahui berapa jumlah persediaan yang ada di gudang, sehingga dapat memutuskan kapan persediaan barang perlu ditambah. Dengan demikian, perusahaan akan terhindar dari resiko kehabisan barang. Selanjutnya, yaitu ada penjualan barang. Perusahaan mencatat harga pokok barang yang terjual dalam sebuah rekening buku besar yang berjudul harga pokok penjualan. Bagaimana perusahaan menentukan nilai harga pokok ini sangat tergantung pada metode persediaan yang digunakan.
Pertama, jika perusahaan menggunakan metode periodik, maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal ketika terjadi transaksi penjualan. Dengan demikian, perhitungan HPP-nya yaitu pembelian ditambah harga pokok penjualan awal dan harga pokok penjualan akhir. Yang kedua, jika perusahaan menggunakan metode perpetual, perusahaan akan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Nah, di sini dalam transaksi di sistem persediaan, laporan yang dihasilkan yaitu ada laporan status persediaan atau inventory status report, dan yang kedua, laporan per jenis persediaan atau query inventory item. Yang ketiga, laporan pemesanan kembali atau reorder, dan yang keempat, laporan hasil perhitungan fisik atau physical inventory report. Selanjutnya di sini ada prosedur pemrosesan transaksi persediaan. Jika sistem persediaan diselenggarakan secara manual, maka sistem ini sudah menjadi satu tergabung dalam siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Jika sistem persediaan diselenggarakan dengan menggunakan komputer, maka prosedur pemrosesan transaksi persediaan ini dapat dilihat di gambar yang tertera. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar di atas, dalam sistem online real-time, Departemen Penerimaan Barang membuat laporan penerimaan barang setiap hari dan dikirim ke Departemen Pengolahan Data. Bagian gudang membuat permintaan pembelian dan juga diserahkan ke Departemen Pengolahan Data untuk dimasukkan ke dalam komputer. Setelah data masuk, komputer menjalankan program validasi untuk menguji ada tidaknya kesalahan pada data transaksi yang masuk. Jika tidak ada kesalahan data, maka sistem akan memposting transaksi tersebut ke file induk dan mencetak laporan kontrol dan memperbarui file ringkasan buku besar. Nah, selanjutnya, jika di validasi dan update terjadi kesalahan, maka sistem akan memposting transaksi tersebut ke transaksi persediaan, lalu dilanjutkan dengan mencetak laporan kontrol dan membuat atau memperbarui file ringkasan buku besar. Selanjutnya di sini ada pengendalian aplikasi dalam sistem persediaan. Di sini ada jenis dan prosedur pengendalian. Jenisnya itu ada input, yaitu ada uji kelengkapan dengan melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang dan kuantitas barang pada laporan penerimaan barang. Yang kedua ada melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang, kuantitas barang, dan nomor akun buku besar pada formulir permintaan bahan baku. Yaitu di input ini ada uji validitas, yaitu dengan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa nomor barang pada sebuah transaksi ada dalam file induk persediaan. Yang kedua ada jenis pemrosesan, yang dimana prosedur pengendalian ini dengan penghitungan data. Pertama ada dengan program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa debit pada akun persediaan sama dengan angka pada laporan penerimaan barang. Yang kedua, program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa angka kredit sama dengan angka pada bukti permintaan bahan baku. Dan jenis yang ketiga yaitu ada output dengan prosedur pengendalian yaitu pengawasan data melakukan verifikasi dari laporan kontrol untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah diproses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis siklus konvensi yaitu sistem produksi. Sistem produksi merupakan serangkaian proses yang mengelola seluruh aktivitas produksi di perusahaan. Sistem ini bertugas mengkoordinasikan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Hubungan siklus ini dengan sistem lainnya yaitu yang pertama ada dengan subsistem siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan yang akan digunakan bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan tingkat persediaan. Yang kedua ada dengan siklus pembelian yang menginformasikan tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain termasuk overhead. Yang ketiga ada dengan sistem manajemen yang untuk menginformasikan kebutuhan ketenagakerjaan. Dan yang keempat ada hubungan dengan sistem buku besar dan pelaporan yang menginformasikan mengenai kos produksi perusahaan.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aktivitas dalam sistem produksi. Secara diagram, aktivitas dalam sistem produksi dapat dilihat dalam gambar yang tertera dalam presentasi tersebut. Dan untuk menjelaskannya, aktivitas dalam sistem produksi dibagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama, perencanaan dan produk. Perencanaan produk yang merupakan aktivitas awal yang bertujuan untuk merancang sebuah proyek yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, lama pengerjaan, dan biaya produksi. Dokumen yang dihasilkan seperti daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan. Daftar kegiatan seperti ketenagakerjaan dan persyaratan mesin. Lalu yang kedua ada aktivitas perencanaan dan penjadwalan yang merupakan tahap kedua yang dimana tahap ini bertujuan untuk dilakukannya kegiatan yang seefisien mungkin untuk memenuhi pesanan yang ada dan kemungkinan permintaan jangka pendek tanpa menghasilkan jumlah produk yang berlebih, dan terdapat metode umum dalam aktivitas ini yaitu perencanaan sumber daya manufaktur dan sistem manufaktur just in time. Dokumen yang dihasilkan adalah dokumen jadwal produksi, order produksi, dan bukti permintaan bahan baku. Yang ketiga, ada aktivitas kegiatan produksi yang merupakan proses pembuatan produk. Aktivitas ini bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas produk yang dihasilkan. Dan aktivitas terakhir yaitu ada aktivitas akuntansi biaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis siklus konferensi sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya adalah bagian dari sistem informasi akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat, mengalokasikan, dan menganalisis biaya terkait dengan proses produksi. Jenis yang umum digunakan dalam perusahaan yaitu ada dua, sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing, dan sistem penentuan harga pokok proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan diselenggarakannya sistem akuntansi biaya yang untuk menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan, menghasilkan informasi biaya yang akurat, serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan yang dihasilkan dan catatan akuntansi dalam sistem akuntansi biaya. Laporan yang dihasilkan ada dua, yaitu laporan kontrol atau control report, yaitu laporan yang memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses berjalannya dalam suatu perusahaan, dan laporan harga pokok atau production cost report, yaitu dengan catatan bahwa sistem akuntansi biaya ini menghasilkan beberapa laporan produksi yang berbeda tergantung sistem yang dianut oleh perusahaannya. Bila sistem perusahaan mengandung biaya standar, maka laporan harga pokok yang dihasilkan